Wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat nampaknya. Jadi ingatkanlah ada sebuah cerita, yaitu ada 3 hukuman orang yang tidak menjawabkan salam. Yang pertama yaitu diberikan kepada orang tersebut di padang mahsyar besok, yaitu lubang sebalai. Nawah nasiah kawah. Itu yang pertama. Yang kedua disiksa orang yang jawab salam besok, yaitulah rezeki payah rezeki 3 bawa. Yang ketiga lamat ibu jodoh bawa. Nah, yang ketiga yang paling bahaya. Jangan sampai nak bujang terus baik. Jangan sampai nak jadi gadis terus baik. Mulai dari kecil jadi ketua bujang, pada tua jadi ketua bujang, tak tekor. Macam hari ni lah, ketua bujang cepat. Jadi kami tidak mau yang santriwan kami jadi bujang tua, yang santriwati kami jadi gadis tua. Maka you cepat laku tak gara, you sederhana saja. Nah, jadi maka kami ulangkan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya takut kalau ada berbina ke belakang ya. Memang kalau masalah berbina belakang itu mata takutnya lah. Seburuk-buruk hak nak berbina, tapi judul ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Babul Ma'arif beserta keluarga Yayatul Habati. Al-Mukarram yang kami hormati Syekhuna sebagai yayasan Pondok Pesantren Babul Ma'arif yang kami hormati. Al-Mukarram yang kami hormati Haris wal Harisah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Babul Ma'arif yang kami hormati. Al-Mukarram yang kami hormati seluruh majelis dewan guru yang kami muliakan. Dan tak lupa pula santriwan dan santriwati yang kami cintai dan yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmat beliau jualah kita dapat melaksanakan, yaitulah memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermacam-macam rahmat dan bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Yakinkanlah apapun nikmat yang diberikan oleh Allah wajib kita syukuri, dan nikmat tersebut adalah nikmat yang terbaik bagi kita. Walaupun tidak baik bagi kita, tetapi Allah lebih memandang itu lebih baik bagi kita. Maka oleh karena itu, semua nikmat yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi masing-masing. Kami ingat sebuah cerita. Mengenai cerita? Kami ingat sebuah cerita yang mana cerita tersebut dihikayatkan oleh guru kami lah di Aceh. Ceritanya iaitulah penasihat dengan raja, yang mana raja tersebut selalu memintakan nasihat kepada penasihat. Apa kata raja? Ya penasihat,
Hindai apakah nasihat engkau kepadaku? Hindai apa nasihat yang kau berikan untuk kau ya penasehat? Apa jawaban penasehat? Hai Raja, nasihatku cuma sedikit ini untuk engkau hai Raja. Nasihatku untuk engkau hai Raja, apapun yang terjadi itu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh cuma tahu nasihatnya ya apa nasihat kata Pak Raja. Ya hai Raja. Maka yalah, maka pagi surat tersebut bertanya lagi Raja. Hai penasehat, apa nasihat engkau untuk kau ini hai penasehat? Maka menjawablah penasehat, hai Raja, nasihatku ini tetap seperti nasihat yang belakang ni. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi dan wajib kita syukuri wahai Raja. Ialah diterima oleh Raja nasihat tersebut. Pada surat tersebut terjadilah kepada Raja satu buah yang terjadi, yaitu Raja mengubuk amplam bahasa. Maka sedang ubuk, maka terluka Raja terkehat tak tunjuk yang tunjuk yang kanan. Maka cepat-cepatlah Raja bertanya kepada penasehat, hai penasehat, apa nasihat engkau hai penasehat? Dengan keadaan tanganmu yang seperti ini hai penasehat, apa jawaban penasehat? Dengan santai penasehat menjawab, hai Raja, nasihatku hari ini untuk Raja adalah yang terjadi pada Raja itu yang terbaik dan wajib Raja syukuri. Mengaihlah Raja, otak tangan Raja puntung dikata baik. Ada yang sangam tangan puntung dikata baik, kena kuham sangam. Sangam kena kuham, kena kena buta lah. Malam-malam nak ngaut, siang-siang nak ngaut, jam-hang ngaut, di mana-mana ngaut. Yalah, sangam nak. Maka tangannya puntung itu yang terbaik kata penasehat. Wahai ya penasehat, aku ni musibah, tanganku ni puntung, maka ya tahu yang terbaik? Ya hai Raja hai, tahu yang terbaik. Maka mengaih Raja, dipanggil prajurit kan? Wajib hai Raja. Dia naik hai prajurit, naik penasehat sedang gila. Naik penasehat sedang durhat kau. Naik penasehat nak melawan kau hai prajurit. Maka naik hai prajurit, tangkap penasehat naik tamuk dalam sel. Wah, boleh tahu seperti Habib Rizik memberikan nasihat kepada Jokowi, maka dimasukkan dalam penjara. Dikeh nasihat dalam sel. Pemimpin kurang ajar. Hadirin, maka dimaik penasihat tersebut dibawa berangkat, dibawa pergi, maka dibawalah ke gail. Apa tersebut? Penasihat ditamuk dalam penjara. Terduga kasus. Apa kasusnya? Apa kasus? Menjelekkan nama Raja. Masa ya kena tangan, kena puntung dikata tahu yang terbaik. Okey, ditangkap penasehat. Penasehat nang hang penasehat biasalah. Janganlah Raja kalau dia tahu bawalah kau dalam sel. Maka berangkat Raja. Berangkat dalam sel. Tamak dalam sel. Maka lah tamak penasehat dalam sel. Maka bagi suat tahu Raja tahgak nak berpurau. Mana dulu berpi berpurau. Risau. Maka tagak nak berpurau, maka pegailah berpurau. Biasa ni Raja koi berpurau, tak lupa dengan penasehat. Kantinya pasti penasehat. Tapi ini terpaksa Raja berpurau suruang. Pejam terpaksa berpurau suruang. Kenapa penasehat dalam sel? Maka terpaksalah berangkat berpurau. Dia ambil pedih penjurit, ambil pedih. Ambil pedih dan ambil peluru pedih tersebut. Aku nak berpurau, aku pergi suruanglah. Maka berangkatlah Raja pergi berpurau. Maka berangkat yang berpurau. Lah berangkat berpurau, tiba di tempat alamat berpurau. Oh nampak seekor usau. Maka lah dinyok berbaik dan dikelin berbaik oleh sang Raja tersebut. Nak dinyok usau tersebut, nak mingkian pedih. Maka tiba orang dilakong langkong Raja tersebut. Tuhan orang tahu adalah manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia yang memakan manusia. Itu manusia purba. Ya, teman makan teman. Manusia memakan manusia. Itu manusia tersebut. Maka di Raja tersebut ditangkap, dibawa kepada raja manusia yang memakan manusia. Maka dibawalah kepada kerajaan tersebut, diproses. Apa prosesnya? Maka diproseslah.
karena menangkapkan so tersebut. Aku mengaitnya. Apa kata raja? Kata buat raju manusia purba tersebut. Hai, prajurit siapa ni? Ini manusia. Makanan. Jadi tujuan nikah makanan yang pertama, kalau yang ninggak so. Yang kedua, makan pesta wah ini. Buat sate, buat lontong dan lain sebagainya. Maka ditangkaplah raja tersebut. Direncanakan dibuat sate. Apa kata buat raja tersebut? Raja manusia purba tersebut. Apa katanya? Sebelum kita nak memakan manusia ni, maka periksalah dengan baik. Karena kalau ada cacat manusia ni, takut-takutnya keturunan wak juga cacat besok. Maka diperintah memeriksa prajurit, periksa tu manusia. Maka diperiksa mula dari wah, mula dari kaki manusia. Selain canggul, alhamdulillah kita canggul dah jauh. Karena kita tahu suri. Maka kalian kata lutut bersih. Kalian kata tak ada panu, kuhak pun jauh, kena jauh deh. Kalian pala okey, kalian negara-negara okey. Kalian kata ngon dah telunjuk sebuah yang tak ada. Pajam, kalau buat tamat, maka dia dah telunjuk ada. Maka kerana dia dah telunjuk ada, maka bakal tahu prajurit kat raja manusia tersebut. Hai raja, wang naik hai raja, kalian dah wah bakal tiap bersai hai raja. Dan kalau kalian ke tangan hai raja, ada tangan sebuah anak jahinya yang terpotong hai raja. Anak jahinya terpotong hai raja dan tuntung anak jahinya hai raja. Maka apa jawaban raja tersebut? Saya memutuskan, menimbang dan mengingatkan, karena kalau kita makan manusia yang cacat, takut-takutnya keturunan wak juga cacat. Maka pada hari ini, tanggal 12 bulan 12 2012, saya memutuskan sebagai raja, manusia tersebut dilepaskan. Maka manusia tersebut dilepaskan. Dilepas raja wak tadi, raja manusia yang biasa tadi. Maka disuruh balik. Monggo, silakan pulang. Baiklah. Macam, dia balik. Karena engkau dibebaskan karena tidak pantas untuk dimakankan. Diam, engkau cacat, tidak enak dagingnya, takut engkau menularkan keturunan kami yang cacat. Maka silakan balik. Maka balik dah raja dengan senang hati, gembiranya. Kalau luang, baliklah hari lain maka sangguang. Karena bebas dari. Maka baliklah hari lain menuju ke sel tersebut, menuju penjara tadi. Maka tiba di penjara nampaknya penasihat langsung nangaihnya. Macam nangai hai raja. Dah nawak kolam jalan nangai lah. Kalau lumah muka hai raja hai. Dia tahulah kira-kiranya habis diberikan dia salah. Macam nangai. Uya nangai dah benar. Benar hai penasihat hai. Gara-gara kau hai penasihat hai. Tak cari kukuan buat manusia yang makan manusia dah. Itu belah. Gara-gara benda lain. Kenapa kata banyak kalau kau ada jajan, maka kau jadi dimakan. Maka sesuai dengan kata buat engkau dulu hai penasihat, Allah memberikan yang terbaik, wajib kita syukuri. Kenapa? Itu yang terbaik. Seandainya raja tidak puntung, raja dibuat sate dan dijualkan gulai kambing dimakan. Ya tak? Tapi alhamdulillah berkat Allah puntungkan anak jari tersebut, maka raja dibebaskan, bisa menjadi raja kembali. Maka nangai di hadapan penasihat. Karena penasihat yang betul nangai lah penasihat. Itulah nangai kata raja. Mana aku tak nangai? Biasa ni kita berdua-dua berbuhung. Enak. Biasa ni kita berdua-dua ke mana-mana berdua, ke kantor berdua, ke bank berdua. Ambil sian berdua, bagi BLT berdua, tanda tangan berdua, berbuang pun berdua bawa. Maka malam naik haraja, aku ditamu oleh engkau ke dalam sel. Maka aku dah sempat berbuang dengan engkau di haraja. Karena aku dah sempat berbuang kepada engkau haraja, Allah memberikan yang terbaik, aku duduk dalam sel tersebut. Maka yakinkanlah habis prinsip kita malam ni itu yang terbaik. InsyaAllah Allah membalaskan dengan yang luar biasa. Amin. Amin. Wal hadirat, itu satu tapil bagi kita. Apapun seandainya
penasehat tidak dimasukkan dalam penjara tersebut, maka penasehat tersebut telah dimakankan oleh manusia purba. Karena penasehat adalah tidak punya cacang. Tetapi dikarenakan penasehat tersebut dimasukkan ke dalam penjara, penasehat tersebut dimasukkan ke dalam sel, maka penasehat bebas dari makanan manusia yang memakan manusia tersebut. Maka penasehat tersebut wajar. Nasihat daripada penasehat tersebut, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik dari Allah. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Karena Tuhan, Wak, maka juga yang terbaik bagi Wak. Kajam jaga weh wak malam-malam hari ngau. Karena nak kira buka wak tipan kah? Kajam. Karena adalah hadis setiap penyakit ada obatnya kalau penyakit. Alhamdulillah. Maka yang perlu kata dan cerita itu apa? Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Allah memberikan kemiskinan contoh kepada orang, maka itu yang terbaik. Mungkin kita tidak pantas di hak kaya. Ya, kalau di hak kaya ada yang 50 jauh enggak? Ya, dan yang cerita seolah ada yang semaliar macam tu. Maka alhamdulillah Allah dah jadi wak kaya dah. Macam kalau wak kaya ni sombong apa buat? Jangan main gaya. Jam itu punya ada dalam terowongan kayu. Alhamdulillah Allah tidak memberikan kaya. Kalau Allah beri kaya, ada sifat takabur. Sedangkan sifat takabur sifatnya dibenci. Sedangkan sifat takabur sifat syaitan. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah, itu yang terbaik, wajib kita syukuri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat beriringi salam tak lupa pula kita curahkan kepada revolusi Islam, yakni Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau salawat dengan baik? Sayang dengan baik? Ya. Kalau ya sayang sering-sering bersalawat dengan baik. Kerjakan sunnah sunnah baik pun sunnah baik. Banyak sunnah baik, bikin semua. Maka malam ini mari kita bersalawat kepada Nabi dengan nada seiring seirama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, dewan guru yang kami muliakan. Jadi sebelum kita memasuki dakwah ataupun tausiah sedikit, maka malam ini kami nak tanya dengan santriwan dan santriwati. Malam ini kita judul dakwah adalah dakwah Isra wal Mi'raj. Jadi pertanyaannya, nak bahasa apa hai Hasan? Wah nantang malam ini Hasan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
bahasa Arab, bahasa Sunnah. Hah? Sungrai. Oke. I'm fine, ada masalah ya kan? Bahasa apa? Bahasa Arab. Naam. Wah. Bahasa apa Mon? Bahasa Sunnah kata Pak Mon. Kalau mengahak dah bisa bahasa Sungrai dah. Apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia ada berluah ada. Baiklah. Kita malam ini judul ceramah kita malam ini adalah tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara Isra kalau dipikir-pikir dengan logika tidak akan masuk dengan logika. Perkara Isra kalau dipikir-pikir dengan otak tidak akan masuk dengan otak. Kenapa? Kejadian luar logika, kejadian luar otak. Maka untuk percaya dengan perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah tentulah keimanan. Maka malam ini kita berbicara tentang iman. Makna iman adalah percaya kepada sesuatu yang terjadi, itulah iman. Kalau dipikir-pikir tak mungkin Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik pulau ke langit juga bertemu dengan Allah, menyebutkan sembahyang tersebut turun malam juga sesuai dengan kata lantuan malam. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah menghabiskan waktu 6 bulan pakai untuk. Nabi cukup dari jam 3 berangkat turun ke Mekah sebelum subuh. Nah, kira-kira masuk logika, masuk pikiran. Nah, kami ngambil hari yang banyak, ketimbalan saya ngambil waktu yang panjang. Nah, perkara Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan waktu yang singkat. Tapi tidak usah, tidak payah tamak logika dah. Ingatkanlah Allah Maha Kuasa di atas yang kuasa. Kuasa selain Allah adalah baharu. Maka Allah Maha Kuasa itu kecil bagi Allah. Jangankan menghabiskan 5 waktu, menghabiskan 5 menit kecil bagi Allah. Maka yang perlu di sini adalah keimanan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah telah memberikan berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, Allah alladzi yang telah memperjalankan hambanya mulai daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Subhana adalah dipakaikan dengan kalimat-kalimat yang ta'ajub, yaitu kalimat-kalimat yang mengherankan. Apa yang diherankan? Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tidak akan masuk dengan logika, tapi hanya masuk dengan keimanan. Maka diawali firman tersebut dengan kata-kata Subhana, yang mana perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu bukan kehendak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memperjalankan hambanya di malam hari, malam Isra wal Mi'raj, daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu sebagai dalil, sebagai bukti emang ada kejadian Isra wal Mi'raj secara naklinya, secara Al-Qur'annya. Itulah dalilnya surah Al-Isra ayat pertama. Dan penyebab Isra wal Mi'raj lazim terus di tangan yang penyebabnya ada 4. Kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada sebabnya. Maka apakah sebabnya Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka penyebabnya yaitu ada 4. Yang pertama,
meninggalnya istri tercinta. Siapakah istri yang tercinta? Yaitulah Siti Khadijah. Yang kedua, meninggalnya paman yang membela mati-matian membela Nabi Muhammad. Siapakah beliau? Yaitulah Abu Talib. Kejadian yang ketiga, Allah ingin Nabi Muhammad menjemput solat, langsung dijemput, tidak dengan wahyu. Sebab yang keempat, yaitu terjadi perbantahan langit dan bumi. Terjadi perdebatan hebat antara langit dan bumi pada saat tersebut. Itulah sebab terjadinya Isra wal Mi'raj. Kita urai penyebab yang pertama, yaitulah penyebab yang pertama meninggalnya Siti Khadijah. Nabi gundah, Nabi sedih meninggalnya Siti Khadijah. Macam Nabi sedih meninggalnya Siti Khadijah. Apakah yang buat Nabi sedih? Apakah kalau Siti Khadijah tu kayanya? Apakah kalau Siti Khadijah tu mudanya? Apakah kalau Siti Khadijah tu kayanya? Jawabannya, Nabi sedih ketika Siti Khadijah meninggal. Siti Khadijah sangat berjuang dalam Islam. Siti Khadijah tidak orang yang muda, karena Nabi mengambil Siti Khadijah dalam keadaan janda. Tetapi Siti Khadijah masuk itu disebut dengan orang yang kaya, janda kaya, yang mana semua harta Siti Khadijah diperserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, segala harta kau, segala kekuatan yang daripada kau, segala apapun yang daripada kau telah aku hibahkan kepada engkau ya Rasulullah. Maka diberilah diterima oleh Rasulullah dari Siti Khadijah tersebut. Maka Rasulullah menerimakan, Allah Rasulullah terima semua yang diberikan oleh Siti Khadijah. Untuk apa Rasulullah menerimakan? Tujuannya untuk mengembangkan Islam dengan baik. Maka ringkas cerita, habis baiklah harta Siti Khadijah tersebut. Lenyaplah habis harta Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah pun masih menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni menangis kerana aku tak tuan kaya diserah dah ya Rasulullah. Nak serah harta ku lebih ya Rasulullah. Apa yang aku serah tak ada yang bisa aku serah dah ya Rasulullah. Jadi pada engkau nangis, apakah engkau pesai harta engkau habis ya Siti Khadijah? Tak ya Rasulullah, sedikit pun tidak ya Rasulullah. Betul Siti Khadijah. Cubalah bini awak dia buat tuan. Galuh hibah, galuh awak sedekahkan. Dah ngutuk yang dah lah. Dia telah mencahai nak kita orang lah galuh. Ya, nak maulid gaya lah galuh. Isra' gaya lah galuh. Siti Khadijah dah silakan monggo. Baiklah siapa gunakan untuk agama Islam. Maka habis kalau harta Siti Khadijah bukan garoto kemenangan ya Rasulullah. Tapi dak tuan saya aku bagai ya Rasulullah. Maka hinai ya Rasulullah, aku serahkan jasadku ya Rasulullah. Aku ikut berperang ya Rasulullah. Apa jawaban ya Rasulullah? Ya Khadijah, tak usah berperang ya Khadijah. Engkau telah mewakafkan semua harta engkau kepada agama Islam, dan engkau telah meniatkan dengan niat yang baik, maka Allah membalaskan setimpal dengan engkau berikan ya Khadijah. Tak usah berperang, tinggal di rumah. Itu jasa Siti Khadijah. Wak non palupu ke bini, pak nak mengai hewe lah. Kan? Pak dia tentang curiga kau. Lamat dia tentang curiga kau, katanya wak cium tudung. Ya, cepat kata, banyak dia tak tentang katanya, selalu baik je. Ya, kalau Nabi Muhammad, Siti Khadijah dah. Siti Khadijah hang yang luar biasa. Maka sedih gundah Nabi Muhammad. Saking gundahnya, saking sedihnya Nabi Muhammad ketika meninggal Khadijah. Nabi Muhammad berkahwin dengan Siti Aisyah. Orang Siti Aisyah, anak Abu Bakar, sahabatnya lah. Maka kahwin Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad. Maka yun terjadilah kahwin secara paksa. Maksudnya kahwin secara paksa, yaitu Siti Aisyah tak tahu bahawa Abu Bakar telah menikahkan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad. Maka dalam bab fikih itu boleh seorang wali,
seorang ayah dan kakek memaksa anak gadis untuk menikah. Pokok dah hatai. Tak ada. Boleh hukumnya. Boleh hukumnya bapak wa, njut kandung wa, nikah bikyo yang gadai dan tahu bakyo. Itu dasar hukum tersebut terjadi. Maka Rasulullah dinikahkan dengan Siti Aisyah. Dinikahkan dengan Siti Aisyah tersebut. Maka diantarlah, disuruhlah buat Abu Bakar, ya Aisyah, antar di pemakan ke rumah Rasulullah, ke rumah Nabi Muhammad. Siti Aisyah tak tahu yang dah kawan ke Nabi Muhammad dah. Yalah. Maka berangkatlah Siti Aisyah hantar barang tersebut kepada Nabi Muhammad. Maka tiba di rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad suruhlah. Analah meninggal bininya, tinggal surang alamak. Maka diserahlah makanan yang dititip oleh ayahnya. Maka ketika nyerah tersebut dipegang buat Rasulullah tangan Siti Aisyah. Macam bininya dipegang banyak tangan tersebut. Maka berkait Siti Aisyah nangis Siti Aisyah. Lain berangkat lain kabur langsung. Ada bayinya, gambar tangan saya. Itu saja. Berangkat lain. Maka tidak mah apa katanya, ngajau yang kapanya. Bukan dah ada. Pak. Jam. Pak, Nabi Muhammad dulu Pak. Mengkong tangan kau Pak. Nabai pau lah macam tu Pak. Kata buat Abu Bakar. Ya Aisyah. Nabi Muhammad tu tak kurang ajar. Yang kurang ajar ampun ya Aisyah. Itulah kau kurang ajar Pak. Engkau ya Aisyah telah aku nikahkan dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kawin engkau dengan Nabi Muhammad tersebut. Maka manangai garang lah Siti Aisyah. Garang nangisnya. Macam garang nangis. Karena lah kurang ajar dengan lakai. Maka berangkat menuju rumah Nabi Muhammad. Berangkat menuju rumah Nabi Muhammad. Maka minta maaf dengan Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Aisyah, tak usah nangis ya Aisyah. Ya wajarlah berdepan dong. Mereka kawin bicara gelap-gelap. Dan tahu bang kau dah hai Aisyah. Aku dah mengais dengan kau dah sedikit pun ada perasaanku terdetak mengais dengan kau dah Aisyah. Kerana bayi lemah lembut. Apa lagi dengan batinnya? Maka senanglah hati Siti Aisyah tersebut. Yang jadi masalahnya yaitu Nabi Muhammad pernah tertidur di atas paut Siti Aisyah. Sedang tertidur ngigau bahasa. Apa ngigaunya? Khadijah. Atau buat Nabi Muhammad sedang ngigau. Maka Siti Aisyah ni mulai buham muka merah, muka abang bersolak muka ni. Aku kubur Siti Aisyah. Saya gaul Nabi Muhammad. Jom betul engkau merah ya Siti Aisyah, kata Nabi Muhammad. Jom abang betul lah ya Aisyah. Ngai kata padaku, jom tu nah. Apa kata buat Siti Aisyah? Karena betina payah ngaku. Dah ngai tak bang? Ya, dah ngai tak ya Rasulullah. Bersalah. Salah bahasa buat. Ya dah ngai dah. Ya, kata buat Siti Aisyah. Jujur ya Aisyah. Kenapa keadaan menunjuki yang terjadi bukan macam kau? Itu bukan bicara jujur ya Aisyah. Katalah buat Aisyah. Manon kau dah abang muka kau. Engkau tidur di atas paru kau, tapi engkau menyebut betina janda engkau yang telah meninggal. Namun betina mudah cemburu. Sakau hati kau ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, tak usah cemburu ya Aisyah. Siti Khadijah adalah orang yang luar biasa dalam Islam. Bukan aku membedakan antara istri lain dengan istri lain, tetapi aku punya jasa yang luar biasa dengan Siti Khadijah. Tak bisa aku balas dengan kau dan teman Allah yang dah balas. Aku tak ingat terus. Ya Aisyah. Kata buat Nabi Muhammad. Itu saking Nabi Muhammad rindu dengan Siti Khadijah, rindu dengan sosoknya Siti Khadijah. Rasul-rasulnya wak bawa cemburu dia tahu tak pelora. Ya, dendam pun berakai, laki pun jenau. Ya, contohlah kawan Kak Yan toh. Yang jenuhnya pek doi, pek ani contoh.
contoh hai. Nah, contohnya Anis. Nah, ini kangen jatuh Kak Yan. Apa jatuhnya? Kanal Yan tuhutnya. Mutong Yan, mutong kau. Mek kayau Yan, nyuk kuang kenet mek kayau. Nah, morabin Yan, kau morabin kau contoh. Nah, aku kangen jatuh nah Anis nih. Matanya kawan Kak Flora. Maka kawan Kak Flora tadi itu udah dah tahu Flora. Maka ngijau ayah nih. Contoh ni selesai gairo. Contoh bukan asli hai. Contoh. Nah, ngijau lah yang ni. Maka jaga lah yang nampak Flora. Nampak Flora lah kalau abang, tanya abang lo. Contoh kalau abang ya. Maka bertanya lah Yan. Dek Flora. Contoh. Tajam merah-merah abang-abang lalu. Dan pada abang-abang. Nah, du saya tahu kau sebut nama Anis Victory dan buat contoh, ya kan? Yang wajar karena bertindak itu sifatnya cemburu. Yang perlu kata apa? Penyebab Nabi Isra wal Mi'raj yang pertama adalah sedih gundah ketika pada bulan Rajab meninggalnya Siti Khadijah yang penuh dengan jasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj yaitulah pada bulan Rajab tersebut meninggal paman tersayang, paman tercinta, paman pembela, paman sebagai pahlawan. Siapakah beliau? Yaitulah Abu Talib. Abu Talib ini adalah paman yang luar biasa. Paman yang emang membimbing anak penakan. Inilah Abu Talib. Abu Lahab dah. Abu Jahal apa lagi? Sebelah 12. Sebelah tulah, sebelah 1, sebelah 2, jumpat. Sebelah cangkah lihat. Sebelah Abu Lahab, Abu Jahal. Saking buangnya empat kalau Al-Quran dah kan namanya. Yalah. Nah, itu paman yang tidak membimbing anak penakan. Maka kalau ada paman yang tidak memimpin anak penakan, sudah dua Abu Lahab, Abu Jahal. Maka kalau ada anak penakan bimbing, dan baik. Atau maka apa jasanya Abu Talib dengan Nabi Muhammad? Pada satu hari, yaitu Nabi Muhammad tersebut adalah orang yang menjuangkan Islam, mengembangkan Islam. Maka karena Abu Lahab dan Abu Jahal orang yang membangkang dalam Islam, maka pada suatu hari berangkatlah Abu Lahab dan Abu Jahal ke Muah Abu Talib. Apa tujuannya? Kompromi. Tujuannya kompromi, musyawarah tentang menghilangkan jabatan Rasulullah. Berangkat menuju ke Abu Talib. Nah, berangkat menuju rumah Abu Talib, maka dia apa undirnya? Bertanya dengannya Abu Talib. Ya Abu Talib, hai Abu Talib, dia naik. Nan dia naik. Apa tu? Apa yang disampaikan? Dia naik Abu Talib. Alam Muhammad dia naik. Cepatlah. Dia naik. Hai. Nanti sampean naik Nabi Muhammad lah bijuan yang orang Islam nampaknya. Ya, lah tahu kok mai kalau. Lah nyak pengikutnya nampaknya. Kini kalau syah dikompromi, tak luah. Kalau syah dikompromi. Kami minta 3 pilihan untuk Nabi Muhammad. 3, kalau nyemuh melepaskan Islam, maka kami bagi pilih 3. Yang pertama, kalau nak pilih gaya yang paling gaya di negeri Mekah, tetap kami cahai. Tahu pilihan yang pertama. Yang kedua, kalau jadi raja, kami dudukkan sebagai raja Mekah. Yang ketiga, kami akan kalau nak kaya, akan kami cahai kekayaan untuknya. Cuma itulah. Lahab Jahal. Ya jawab Abu Talib. Mana Abu Talib agak? Selamat datang kepada Tengkuah Hantu. Ya Abu Talib, kata buat Abu Talib. Maka apa jawaban Abu Talib? Hai Abu Lahab, hai Jahal. Ini adalah
usulan daripada beliau, usulan yang aku sampaikan dengan Nabi Muhammad. Yang dia keputusan adalah Nabi Muhammad. Aku dah sanggup dia keputusan. Karena ini pegawai Nabi Muhammad. Nih, pemimpin mama yang baik, membimbing anak penakan deh. Yalah, kalau dia tahu, jangan lek jaga. Pawai kalau Muhammad makan deh. Berangkat lek lah, berangkat lek jahal. Ya, berangkat lek. Berangkat lek. Tak tahu berangkat lek, balik Nabi Muhammad. Balik Nabi Muhammad, maka tanyalah buat Abu Talib. Apa kata buat Abu Talib? Ya Rasul, ya Muhammad, padailah tidak Lahab dan Jahal. Ujungnya tidak ya paman. Belai ya Muhammad. Katanya, ini katanya bukan kata kau, kata buat Abu Talib. Katanya, ada 3 pilihan untuk engkau ya Muhammad. Apa pilihannya? Apakah engkau nak nyai bini yang paling kaya di negeri Mekah akan nyuncahai? Yang pertama. Yang kedua, pilihannya, apakah engkau nak jadi orang kaya di negeri Mekah akan memberi kekayaan? Yang ketiga, apakah engkau nak jadi raja akan dibuat jadi raja di negeri Mekah? Bagian ke tawaran ni tahu ya paman. Katanya kalau engkau mau meninggalkan agama Islam. Jawaban spontan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya paman, agama dan harta tidak bisa ditukarkan. Harta dan agama tidak bisa ditukarkan. Jabatan dan agama tidak bisa ditukarkan. Agama tetap agama, jabatan tetap jabatan, tidak bisa disatukan. Kalau dia tahu kesimpulannya apa ya Muhammad? Atau tetap membela agama Islam dengan sepenuhnya, mengembangkan Islam dengan sepenuhnya. Maka jangan tiba-tiba mengeluarkan ataupun memberikan agama demi jabatan, menghilangkan agama demi jabatan, menghilangkan agama demi uang. Jangan. Rasulullah pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan Islam walaupun nyawaku menjadi tantangan, kata Nabi Muhammad. Apa kata Abu Talib? Kalau dia tahu kata engkau ya Muhammad, satu engkau, dua aku. Wah, dia tahu. Aku dah tuangnya nenggi engkau ya Muhammad selagi kau hidup. Dia pembelanya. Nyanyian Abu Talib, bukan Abu Jahal, bukan seperti Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, apalah? Maka mungkin tahu paman-paman yang baik. Kalau anak ponakan ingin menegakkan sesuatu yang berbasis agama, maka dukung dengan kontan. Jangan. Seandainya besok ada bicara anak negara pondok pesantren, maka mamaknya, nenek mama ataupun paman-paman ke yang wajib mensupportkan. Kalau tak, nenek mama ataupun paman-paman yang tidak mensupportkan, itu paman seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Maka Nabi Muhammad sangat sayang dengan Abu Talib. Pas bulan Rajab pun meninggal paman tersebut, yaitulah Abu Talib, bunda Nabi Muhammad. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, terjadinya Isra wal Mi'raj. Penyebabnya adalah pada bulan Rajab tersebut terjadi perpantahan langit dan bumi. Terjadinya perpantahan yang hebat. Langit ngajak bumi depan bersuara, ngajak babalah. Apa kata balangan? Bunga berbuah kota, berarti nangkau, bunga uah. Apa kata bumi? Ngait, ngalau, ngabanga mak teh kunai, ada kayu yang maku gaya, ada sungai yang maku baik. Bapak aku tak ada tehinya orang bunga teh. Bombong bumi. Baru tahu, aku mampu kan? Kan? Atau ada para malaikat, ada para yang lain di atas kau. Apa kata terakhir jawaban bumi? Langit nak tahu pun, bukan yang buat dari awal, tak ada perdebatan gitu. Maka kena kebuka kau. Langit, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak Allah ciptakan ini alam.
sakingnya berharga Nabi Muhammad. Ini coba baca fikir hai langai. Di jauh Nabi Muhammad ngok dah. Fikir dapat langai. Jauh. Nabi Muhammad ngok di bumi. Maka menangai lah langai. Menangai langai. Maka berdoa langai. Apa doa? Ya Allah, naikkanlah Nabi Muhammad ke langit ya Allah. Maka Allah mengabulkan doa langit tersebut. Maka terjadilah Isra wal Mi'raj. Penyebab yang keempat terjadinya Isra wal Mi'raj. Rasulullah tak mau diwahyu menyebutkan sembahyang. Perkara puasa cukup dengan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup dengan wahyu lah. Perkara zakat cukup dengan wahyu lah. Perkara sedekah cukup dengan wahyu lah. Tapi perkara sembahyang Allah tidak mau dengan wahyu lah. Diwahyu dan dijemput dengan sendiri. Karena sembahyang adalah modal utama dalam ibadah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 penyebab inilah terjadinya Isra wal Mi'raj. Nah, untuk pembahasan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada Abun Abi dan Abati dan Syekh yang menguraikannya. Dari kami cukup beritahu, ada salah dan silapnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan itu sebuah menjadi amal ibadah ilmu bagi kita, dan ilmu tersebut bisa kita kembangkan untuk sebagai bahan dakwah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, karena kita ini dianggapkan belajar, so sebutkan senjata belajar, buku dan pena, dan apa hal yang penting dicatat. Besok kalau ada hal dakwah kan ada bahan wang, maka silakan untuk menyebut buku dan pena kepada santriwan dan santriwati tanpa kecuali.